apa toko-toko retailing kayak gitu kan dia nggak mungkin memproduksi barang sendiri, tapi dia bisa memberi merek terhadap barang-barang tersebut. Biasanya kerjasama sama si pembuat barang, makanya mereknya dinamain merek retail mereka. Seperti itu contohnya. Kalau generic brand ya enggak, pokoknya ada barang yang nggak ada mereknya, itu namanya generic brand. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau Black Hand contohnya Mas Didi, saya rasa itu termasuk manufacturer brand. Karena apa? Karena ya Black Hand sendiri dia yang menghasilkan cincin Naicha itu sendiri. Kalau perusahaan jasa Mas, karena perusahaan jasa itu yang dijual kan layanannya, biasanya mereknya ya nama perusahaan itu sendiri. Kayak misalnya hotel, kayak tadi sudah saya bilang Sheraton, Shangri-La itu mereknya. Terus kalau salon ya Johnny Andrean tadi. Maskapai penerbangan ya apa, kayak FAR atau Garuda, seperti itu biasanya sudah brandnya sendiri. Jadi perusahaan itu nama brandnya. Paham? Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan lagi? Karena kan kalau jasa kan dia sekaligus memproduksi masih ingat kan apa karakteristik perusahaan jasa? Memproduksi di saat yang sama konsumen mengkonsumsi. Makanya biasanya langsung pakai nama perusahaan tersebut kalau untuk merek. Yang di sini ada yang namanya Ansoff Matrix, yaitu memperlihatkan beberapa kemungkinan strategi jasa dilihat dari aspek jasa itu sendiri, apakah ada perubahan atau tidak, dan aspek pasar yang dilayani, segmen lama atau segmen baru. Di sini bisa dilihat. Nah, kelihatan nggak ini gambarnya? Halo? Gambarnya kelihatan nggak? Ada yang mau ditanyakan lagi, tah? Aku sudah dapat modul ya? Ya udah, kalau sudah dapat modul buka halaman 4.12. Nah, di sini existing market ini berarti pangsa pasar yang kita sudah punya. Pastinya yang sebelumnya sudah kita bisa raih. Terus kalau new market ya berarti pangsa pasar baru yang belum pernah kita masukin sebelumnya. Jadi misalnya kayak pasar kita untuk anak muda. Nah, kalau new market berarti itu golongan misalnya orang-orang tua 30 tahun ke atas. Nah, itu new market kita karena belum pernah kita layanin sebelumnya ya. Di sini kalau existing market sama new market, di sini new product sama existing product ya. Kalau sudah kalau di existing market sama di produk yang sudah ada, atau maksudnya produk jasa yang sudah ada, itu market penetration. Jadi tinggal mengulang bisnis yang sudah kita lakukan, tinggal kita jalankan saja. Terus mungkin bisa kita tingkatkan intensitas dengan intensitas yang sudah ada, pokoknya tinggal dilanjutkan usaha itu kalau di existing market sama di existing product. Tapi kalau di existing product sama di new market, berarti itu kita melakukan pengembangan pasar. Jadi misalnya produk yang sudah ada kita jual di pangsa pasar yang baru, ya kayak itu tadi saya bilang. Biasanya kita menjual produk untuk kalangan anak muda, tapi sekarang kita mau jual produk untuk orang tua. Itu jadi ini industri group kan, tadi grup anak muda, grup orang tua, sama segmented growth. Jadi segmen dari produk kita lebih luas cakupannya. Sama mungkin bisa internationalization, kayak misalnya kita ekspansi bisnis ke luar negeri. Mbak misalnya punya bisnis masing-masing yang dibuat di tugas ya, mau
bisnisnya berkembang pesat di Indonesia terus mau dikembangkan ke Taiwan, seperti itu di market development. Terus kalau product or service development, di sini marketnya sudah ada, maksudnya pasar-pasar yang sudah kita raih, tapi kita menciptakan produk baru, produk atau jasa baru di situ ya. Terus kalau marketnya baru sama produknya baru, itu namanya diversifikasi. Jadi kita benar-benar melakukan atau menemukan sesuatu yang baru di situ, barang baru di pangsa pasar baru. Jadi istilahnya kayak kita memulai bisnis baru lagi, Mam. Sampai sini udah mau ditanyakan tentang Ansoff Matrix. Jadi di sini Ansoff Matrix itu melihat dari dua sisi, dari sisi pangsa pasar sama dari sisi produk jasa itu sendiri. Udah mau ditanyakan? Nah, ini ada. Tadi yang sudah kita bahas sedikit tentang bukti fisik. Jadi essential evidence itu keputusan-keputusan dibuat oleh pemberi jasa mengenai desain dan layout dari gedung, ruang. Nah, itu essential evidence. Tapi kalau peripheral evidence itu nilai tambah yang diri sendiri tidak akan berarti apa-apa. Peripheral. Jadi pokoknya bukti fisik itu biasanya yang mendukung dari produk jasa yang kita jual. Nah, sampai sini ada mau ditanyakan tentang produk gimana? Halo? Tentang produk ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang tentang strategi harga. Sebenarnya kalau penentuan harga itu dilihat dari biaya, nilai sama kompetisi. Jadi misalnya kan biaya yang kita buat berapa, kita habis berapa. Nah, itu kadang kan di markup sedikit, dilebih sedikit agar kita dapat profit, baru ketemu harga jual. Sama biasanya juga tergantung dari kompetisi dari pasar itu, misalnya harganya seberapa. Nah, kita nggak mungkin kalau misalnya di pasar harganya 5.000 tapi kita jualnya 10.000 padahal kita perusahaan baru. Nah, itu namanya ngawur bikin harganya. Jadi pasar atau persaingan kompetisi itu juga harus diperhatikan ketika kita mau menentukan harga. Jangan sampai nyeleneh sendiri. Ini di sini dari persaingan, elastisitas permintaan juga menentukan. Terus biaya-biaya yang kita keluarkan ketika kita menghasilkan produk itu harus kita pertimbangkan. Terus, nah ini taktik penentuan harga bisa dibaca sendiri, soalnya banyak banget ini, nggak perlu dihafalkan, cuman dibaca aja, dimengerti. Pokoknya kalau competitive parity itu berarti berdasarkan siapa, relationship berdasarkan siapa, dibaca aja kalau untuk harga-harga ini. Jadi ini kita menentukan harga berdasarkan apa, macam-macamnya ini banyak. Discount pricing, ada diversionary. Ya, ini dibaca sendiri ya untuk strategi dan teknik penentuan harga. Ada first degree price discrimination, second degree